Nah, selanjutnya Ibu akan membahas contoh 6 di UKBM kalian halaman 19. Permasalahannya adalah seorang petani memerlukan paling sedikit 48 unit zat kimia A dan 30 unit zat kimia B untuk memupuk kebun sayurnya. Pupuk jenis 1 mengandung 4 unit zat kimia A dan 1 unit zat kimia B. Kemudian pupuk jenis 2 mengandung 3 unit zat kimia A dan 3 unit zat kimia B. Nah, di sini harga jenis 1 pupuk jenis 1 itu itu adalah 3.300 per kantong dan harga pupuk jenis 2 itu adalah 4.400 per kantong. Nah, pertanyaannya masih sama. Kita disuruh membuat model matematikanya. Yang B menentukan banyaknya pupuk jenis 1 dan jenis 2 yang harus dibeli agar pengeluarannya minimum. Nah, ini kita mencari yang paling minimum. Kemudian yang C itu adalah hitunglah pengeluaran minimumnya. Nah, untuk itu anak-anak, sekarang kita harus memisalkan ini terlebih dahulu. Kita mencari apa yang dimisalkan. Jadi kalian bisa membayangkan ya. Kita akan memproduksi pupuk jenis 1 dan jenis 2. Nah, di mana untuk membuat pupuk ini dibutuhkan zat kimia A dan zat kimia B. Nah, kita harus memutuskan siapa yang menjadi variabelnya. Zat kimia A, B atau pupuk jenis 1, jenis 2. Untuk memisalkan variabel yang kita pilih, itu kita melihat dari permasalahannya di fungsi tujuannya. Lihatlah, yang mau dikenakan fungsi tujuan itu siapa? Harga jenis 1 dan jenis 2. Berarti ini yang kita misalkan adalah pupuk jenis 1 itu X dan pupuk jenis 2 itu Y. Maka ini yang kita misalkan dalam variabel X dan variabel Y. Berarti ini X, ini Y. Oke, selanjutnya kita kembali ke permasalahannya anak-anak di soal cerita ini. Seorang petani membutuhkan paling sedikit 40 unit zat kimia A dan 30 unit zat kimia B. Berarti ini kan ketersediaannya ya anak-anak. Membutuhkan paling sedikit, berarti yang kita perlukan untuk zat kimia A itu adalah 48. Berarti kan kita letakkan di tabel di kolom yang diperlukan. Kemudian zat kimia B-nya itu adalah 30 unit. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat berikutnya. Pupuk jenis 1 mengandung 4 unit zat kimia A. Berarti pupuk jenis 1 mengandung 4. Nah, berarti di sini. Kemudian, dan 1 unit zat kimia B. Berarti kan jenis 1 zat kimia B-nya 1. Selanjutnya, untuk pupuk jenis 2 mengandung 3 unit zat kimia A. Berarti di sini 3 unit. Dan 3 unit zat kimia B. Berarti di sini 3 unit. Oke. Nah, kalau kita sudah mengkondisikan, kita lihat apakah di sini bisa disederhanakan supaya kita tidak mengerjakan dalam bilangan-bilangan yang besar. Maka kalau bisa disederhanakan terlebih dahulu. Ternyata di sini tidak bisa kita sederhanakan. Maka kita langsung menentukan model matematikanya, anak-anak. Nah, untuk membuat model matematikanya berarti seperti ini. Nah, yang kita misalkan itu adalah pupuk jenis 1 dan pupuk jenis 2. Oke, sekarang kita berangkat dulu dari yang kita perlukan. Ini kita perlukan adalah zat A dan zat B. Nah, sekarang untuk zat A-nya itu kita butuh 4 untuk membuat pupuk jenis 1. Kemudian kita butuh 3 untuk membuat pupuk jenis 2. Nah, sekarang tanda pertidaksamaannya apa? Kita lihat, baca kalimatmu itu ya. Seorang petani memerlukan paling sedikit. Kalau paling sedikit 48, berarti tanda pertidaksamaannya di sini adalah lebih dari sama dengan 48. Kemudian yang kedua, zat kimia B. Kita butuh X untuk membuat jenis pupuk pertama
ditambah kita butuh 3 unit untuk membuat jenis pupuk yang kedua. Nah, baca lagi kalimatnya. Dia membutuhkan paling sedikit 30 unit zat kimia B. Berarti kalau paling sedikit 30, berarti kita boleh lebih dari kan? Nah, sekarang kita bicara tentang jenis pupuk 1 dan jenis pupuk 2. Mungkinkah kita memproduksi jenis pupuk itu negatif? Tidak mungkin. Maka di sini X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggambar grafiknya, anak-anak. Nah, ketika kita mau menggambar grafik, otomatis kita harus mencari titik potongnya terlebih dahulu. Maka ini kita cari titik potongnya. X-nya 0, berarti Y-nya 48 bagi 3, 16. Oke, sekarang Y-nya 0, X-nya itu adalah 12. Sekarang yang pertidaksamaan kedua, X-nya 0, berarti Y-nya adalah 10. Kemudian kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya adalah 30. Nah, kita sudah mendapatkan titik-titik potongnya ini, anak-anak, sehingga bisa kita plotkan di pertidaksamaan kita ini dan kita gambarkan grafiknya. Nah, yang pertama itu adalah titik 0,16. Titik 0,16 itu di mana? Ini 10, berarti ini 5, 16 di sini ya. Ini 16. Kemudian 12, ini 10, berarti kira-kira di sini, ini 12. Nah, 12,0 dan 16 ini kita hubungkan. Nah, selanjutnya dari pertidaksamaan yang kedua, itu ada 0,10. 0,10 di sini. Kemudian ada 30,0. 30,0 di sini. Kita hubungkan. Nah, kalau sudah, maka kita sudah menggambar grafik pertidaksamaannya. Selanjutnya kita menentukan daerah penyelesaiannya, anak-anak. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, maka kita substitusi, kita pakai titik uji. Ini kan kita mudah ya, ini berangkatnya dari X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Berarti ini kita arsir terlebih dahulu daerah yang tidak memenuhinya. Nah, kalau sudah kita arsir daerah yang tidak memenuhi dua pertidaksamaan ini, kita berangkat ke pertidaksamaan yang pertama. Itu ada 4X ditambah 3Y lebih besar dari 48. Itu titik garisnya yang ini, anak-anak. Nah, kita uji titik 0,0. 0,0 di sini. Berarti kan kita masukkan di sini 0,0 lebih besar dari 48. Pernyataan ini salah. Nah, kalau salah berarti yang ini salah toh. Berarti yang kita arsir adalah daerah yang salah. Nah, selanjutnya yang pertidaksamaan yang kedua, kita uji lagi di titik 0,0. 0,0 di sini. 0 lebih besar dari 30. Pernyataannya juga salah, maka yang kita arsir adalah pernyataan yang salah. Garis ini menuju titik 0,0 ini kan salah. Maka ini kita arsir. Nah, kalau sudah, maka kita memperoleh daerah penyelesaiannya berarti adalah daerah yang bersih, yang tidak terkena arsiran. Berarti ini ke luar sana. Nah, maka titik-titik pojoknya yang mana saja? Nah, ternyata titik-titik pojoknya itu adalah yang ini 0,16. Kemudian yang ini itu 30,0. Dan yang terakhir ini, anak-anak. Nah, ini harus kita cari dulu. Berarti kita mencari titik potongnya. Berarti kita pakai dua persamaan garis ini ya. Berarti kan ini 4X ditambah 3Y sama dengan 48. Di sini X ditambah 3Y sama dengan 30. Kita sederhanakan, ini habis, berarti ini jadi 3X, berarti ini sama dengan 18. Berarti di sini X-nya itu sama dengan 6. Kemudian kita substitusikan yang mudah ke sini saja.
Oke, berarti di sini 6 ditambah 3Y ini sama dengan 30. Berarti ini 3Y sama dengan 30 dikurangi 6 itu 24. Berarti Y-nya itu sama dengan 8. Nah, kalau sudah punya X, Y, berarti ini adalah titik potongnya. Maka ini adalah 6,8. Maka kita mendapatkan 3 titik, anak-anak. Ini kita masukkan ke dalam tabelnya. Tabelmu adalah yang ini. Berarti yang pertama itu ada 30,0, kemudian ada 6,8, kemudian ada 0,16. Nah, titik-titik ini kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Nah, sekarang 30,0 30 dikali 3300X ini ya, karena kan ini X-nya. Nah, itu adalah 99.000 ditambah Y-nya 0. Berarti di sini 99.000. Kemudian yang kedua, ini 6,8, berarti 3.300 dikali 6 ditambah 4.400 dikali 8. Berarti kan 19.800 ditambah 35.200 itu 55.000. Selanjutnya yang terakhir itu 0,16, berarti ini dikali 0, 0 ditambah 4.400 dikali 16 itu adalah 70.400. Nah, permasalahan kita ini adalah kita mencari pengeluaran yang minimum. Ini kan fungsi pengeluarannya minimumnya. Nah, yang paling minimum itu adalah yang ini, anak-anak. Nah, ini adalah yang paling minimum. Nah, sehingga kita sudah selesai, anak-anak. Tinggal menjawab pertanyaannya. Yang A, membuat model matematikanya. Kita sudah mengerjakan, ini adalah model matematikanya, anak-anak. Ini belum kita tambahi fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya Z X, Y itu sama dengan 3.300X ditambah 4.400Y. Nah, ini adalah model matematikanya. Kemudian yang kedua, tentukan banyak pupuk jenis 1 dan pupuk jenis 2 yang kita produksi supaya pengeluarannya minimum. Berarti di sini pupuk jenis 1-nya yang ini ya, pupuk jenis 1 tadi X, berarti di sini 6, dan pupuk jenis 2 itu Y, berarti 8. Sudah kita jawab, ini yang B. Sekarang yang C, yang terakhir. Hitunglah pengeluaran minimumnya. Berarti pengeluaran minimumnya ini kan yang ini, yang 55.000. Berarti pengeluaran minimum itu adalah ya 55.000 rupiah. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan kita dalam permasalahan program linier. Semoga ini bisa membantu kalian dalam belajar. Nah, selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas 3 kalian. Nah, selamat belajar, selamat mencoba, Tuhan memberkati.